Saya anggap bahwa ini harus kita suarakan. Dan bupati dan wakil bupati tidak boleh dibiarkan cuek seperti ini. Tidak boleh dibiarkan menutup mata seakan-akan rakyat di negeri ini baik-baik saja. Pada malam hari ini adalah secara bersama kita dengarkan pesan-pesan perjuangan, arahan dan sekaligus bimbingan untuk kita semua warga Kabupaten Seram bagian timur mewakili seluruh pejuang pemekaran Kabupaten Seram bagian timur. Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Rahman, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Kabupaten Seram bagian timur. Dengan harap kita dapat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejuang pemekaran, dimanapun Anda berada. Yang saya hormati keluarga para pejuang pemekaran yang barangkali orang tuanya telah meninggal. Yang saya hormati Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten SBT Kecamatan Lokal Bula, Bapak Haji Ruslan Marutur, yang saat ini ikut menghadiri acara doa syukuran ini. Seluruh masyarakat Kabupaten Seram bagian timur, baik yang ada di SBT maupun yang ada di perantauan, yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mewakili para pejuang pemekaran, yang pertama saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Seram bagian timur yang ke-18. Terima kasih kepada para pejuang. Terima kasih kepada keluarga para pejuang. Terima kasih kepada seluruh rakyat SBT yang pada saat itu terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam memperjuangkan dan melahirkan Kabupaten SBT ini, yang merupakan tonggak sejarah menuju sebuah peradaban kabupaten, masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Saya pada kesempatan ini juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, bapak-bapak haji, para imam dan penghulu masjid di Kota Bula dan sekitarnya yang berkesempatan hadir mengikuti acara doa syukuran pada malam hari ini. Kepada warga masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam acara doa syukuran ini melalui sumbangan air mineral, sumbangan kue, dan seterusnya dan seterusnya.
Saya ucapkan terima kasih. Acara ini tidak ada yang membiayai. Acara ini hanyalah melalui salam saya yang disampaikan kepada setiap orang yang berkesempatan ditemukan, bahwa malam ini kita akan melaksanakan doa syukuran, dan sekaligus ini menjadi undangan bagi siapapun yang ingin hadir, dan kepada warga masyarakat yang memiliki kelebihan, tolong bisa menyumbangkan air mineral, menyumbangkan sebuah lemon, dan seterusnya. Alhamdulillah, banyak orang yang mengirimkan segala perlengkapan berupa air dan kue pada malam hari ini, meskipun mereka tidak ikut hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik yang ada saat ini dan juga yang mengikuti acara live ini, apa yang disampaikan tadi oleh penceramah kita Bapak Moksen Mahu, saya kira itu akan harus menjadi perenungan kita bersama. Kepada saudara-saudara yang tidak mendapatkan informasi tentang kegiatan pada malam hari ini, saya menyampaikan permohonan maaf, karena acara ini baru saya putuskan 3 hari yang lalu. Kenapa? Karena saya sedang menanti dan menunggu apakah pihak pemerintah daerah menyelenggarakan syukuran atau apapun namanya dalam hal merayakan HUT Kabupaten SBT yang ke-18. Hingga hari kemarin saya menyimpulkan bahwa tidak ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Akhirnya saya putuskan untuk malam hari ini kita melaksanakan acara doa syukuran dalam kesederhanaan ini untuk mengingatkan kita, untuk membuat pagar bagi kita dan generasi kita, agar supaya saat ini dan 100 tahun ke depan orang harus tahu bahwa SBT ini bukan negeri tak bertuan. Selama ini orang mempersepsikan merayakan HUT SBT hanyalah cara mengkultuskan seorang Abdullah Fanat. Abdullah Fanat akan mati besok. Tetapi kalau sejarah ini tidak selalu diingatkan, maka generasi-generasi ke depan dia tidak tahu tentang negeri ini adalah sebuah perjuangan. Generasi-generasi ke depan dia tidak tahu tentang suka duka perjuangan membangun sebuah peradaban baru rakyat Seram, khususnya di Seram bagian timur ini. Maka saya khawatirkan satu ketika generasi SBT ke depan akan menjadi penonton, generasi SBT ke depan akan menjadi tamu di rumah sendiri. Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, di saat hari ulang tahun SBT yang ke-18, sebagai ketua tim percepatan pembentukan Kabupaten Seram bagian timur, yang kebetulan saya masih hidup dan alhamdulillah masih sehat, saya memiliki kewajiban moral dan memiliki tanggung jawab sejarah untuk mengingatkan kita semua yang masih hidup dan anak cucu kita
yang tidak mengerti tentang sejarah perjuangan ini. Karena ini adalah cara benteng yang saya taruh agar kelak nanti SBT khususnya Kota Bula sebagai kota pemerintahan ke depan penduduknya adalah heterogen. Penduduknya itu bisa datang dari semua tempat. Dan pada saat sejarah ini hilang, orang akan mempersepsikan bahwa negeri ini adalah negeri tak bertuan. Dan pada saat itulah anak-anak SBT tatkala dia tidak memiliki kapasitas intelektual yang mumpuni, dan pada saat itulah di saat secara ekonomi anak-anak SBT mulai tersingkirkan, di saat kalian tidak berdaya, hanya sejarah inilah benteng terakhir. Hanya sejarah inilah yang menjadi nilai tawar tertinggi. Pada saat sekian tahun ke depan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, warga SBT dimanapun Anda berada, besok kita akan kalah bersaing dari sisi sumber daya manusia. Besok kita tidak lagi menguasai sektor ekonomi, saudara-saudara. Itu artinya bahwa sekian tahun ke depan SBT kalah bersaing di sektor apa? Saya memiliki pandangan, jika itu terjadi, maka benteng terakhir agar orang-orang yang ada di sini tidak menganggap ini negeri tak bertuan, maka sejarah perjuangan ini adalah benteng terakhir dari anak-anak negeri. Statement ini tidak perlu Anda perdebatkan. Prediksi ini tidak perlu Anda perdebatkan. Di warung kopi, di masjid-masjid, di media sosial, tidak perlu Anda perdebatkan. Karena saya tidak membutuhkan Anda percaya dengan statement saya. Karena biasanya saya melakukan statement seperti ini, banyak orang yang tidak percaya. Tapi insya Allah pasti yang saya prediksikan itu akan berlaku. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, saya tegaskan lagi bahwa statement ini tidak perlu Anda perdebatkan. Saya tidak membutuhkan Anda percaya, tapi saya butuhkan bahwa Anda ingat bahwa saya pernah mengucapkan hal seperti ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai, SBT ini diperjuangkan oleh orang-orang SBT, generasi-generasi SBT, baik itu warga lokal SBT, baik itu warga keturunan SBT. Suatu saat, dan tidak lama lagi, 13 tahun, 10 sampai 13 tahun lagi, kalian akan masuk di kantor-kantor pemerintah daerah. Kalian tidak akan menemukan lagi orang baru yang menjadi pejabat. Kalian tidak pernah lagi menemukan orang Romawi menjadi pejabat lagi. Tidak ada lagi orang Berinang. Tidak ada lagi warga SBT keturunan Buton yang ikut berjuang di sini yang menjadi pemimpin di sebuah operasi.
Tidak ada lagi. Sekali lagi, saya tidak minta Anda memperdebatkan. Saya tidak minta Anda percaya dengan omongan saya. Yang penting Anda ingat, oh saya pernah ngomong ini, nanti kita lihat 13 tahun benar terjadi. Betul. Apa penjelasan lanjutannya, saudara-saudara sekalian? Pegawai SPT yang ada saat ini itu hampir sebagian besar itu adalah produk dari 10 jari saya. Mereka rata-rata kelahiran tahun 60-an dan 70-an. Seorang pegawai negeri sipil itu akan pensiun di usia 58 tahun. Dan mereka itu 13 tahun lagi, 12 tahun lagi mulai pensiun. Dan pada saat mereka pensiun itu akan digantikan oleh generasi baru yang merupakan produk pegawai negeri sipil hasil daripada tes online. Tes online itu dominasinya bukan anak-anak SPT, saudara-saudara. Ini permasalahan terbesar yang entah pemerintah daerah tahu atau tidak, tahu atau pura-pura tidak tahu, bahwa 10 tahun ke atas perbandingannya sudah terbalik. Itulah kenapa yang saya sampaikan tadi, penting selalu kita mensyukuri pemekaran ini. Sedapat mungkin kita bisa merayakan HUT SPT ini dalam bentuk apapun, agar supaya sejarah ini tetap ada. Dan di saat-saat kritis seperti itulah, negeri bertuan inilah yang menjadi nilai tawar terakhir, saudara-saudara. Kalau dengan sengaja kalian pura-pura lupa dengan sejarah ini, maka pada saat itulah kalian tidak pernah akan dianggap, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, warga SPT, baik SPT lokal dan juga SPT keturunan dimanapun Anda berada di 15 kecamatan, saya memiliki kewajiban sejarah untuk mengingatkan dan terus mengingatkan. Kita tidak perlu berdebat, tapi sejarah akan membuktikan siapa pemimpin yang membuka pintu untuk terjadi pergeseran anak-anak negeri. Sejarah itu akan menjawab. Tiga hari yang lalu, baru saya memutuskan untuk kita menyelenggarakan syukuran, doa syukuran perayaan HUT SPT. Karena saya percaya bahwa HUT SPT pasti dirayakan dalam bentuk meskipun sesederhana mungkin, pasti dilakukan oleh pemerintah dari itu. Kenapa? Saya memiliki alasan. Alasan yang pertama, bupatinya itu ketua tim percepatan pembentukan Kabupaten Serang bagian timur Kecamatan Pulau Gurun. Yang kedua, wakil bupatinya itu ketua tim percepatan pembentukan Kabupaten SPT Kecamatan Serang Timur. Yang ketiga, ketua DPR-nya itu ketua Gorwata, sebuah paguyuban yang melahirkan tim percepatan pemekaran yang kemudian melahirkan negeri ini. Pemimpin eksekutif dan pemimpin legislatif hari ini lengkap. Mereka adalah tim pemekaran. Tapi ternyata itu pun mereka lupa. Tapi tidak apa-apa. Dalam bentuk apapun kita terus lakukan. Hari ini, malam ini, saya Abdullah Fana
pejuang pemekaran bersama masyarakat SBT, bersama teman-teman pejuang pemekaran, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Saya ingin memberikan pesan kepada kita semua. Yang pertama, saya pesankan kepada rakyat SBT di 15 kecamatan. Kalau di tahun 2020, saya bilang bahwa di tahun 2021 ekonomi akan sangat susah. Dan betul di tahun 2021 benar susah. Hari ini tanggal 19 Januari 2022, kembali lagi saya katakan bahwa di 2022 ini lebih susah lagi. Betul. Lebih soy. Kok Bapak Haji tahu? Ya begitu Haji, kadang susah ini. Bu, Pak, lihat APBD saja kita udah tahu, Pak. Lihat uang yang ada di sana saja kita sudah tahu. Uang berapa, jumlahnya, pakai untuk apa, itu kita sudah tahu bahwa efeknya ke ekonomi seperti apa. Oleh karena itu hari ini, sebagai ketua tim pemekaran, saya berpesan kepada kita semua bahwa 2022 keadaan lebih sulit dari 2021. Lalu kemudian orang bertanya, kenapa di 2022 itu lebih sulit dari 2021? Jawaban sederhana saya seperti ini. 2021 itu, ya, kayu belu hitam masih laku, kayu balsa masih laku. Akhirnya uang bisa beredar. Hari ini kayu belu hitam sudah habis, balsa juga sudah habis. Cuma harap uang dari Pemda, dan keadaan Pemda seperti saat ini, saya ingin mengatakan bahwa hari ini dan 11 bulan ke depan keadaan lebih sulit. Oleh karena itulah pesan saya adalah bahwa kita bikin kebun, tanam kasbi, tanam keladi, petatas, jaga jangan sampai anak-anak kita tidak makan. Sekali lagi, saya tidak perlu Anda percaya dengan omongan saya. Jadi Anda tidak perlu perdebatkan itu. Cukup dengar saja bahwa saya pernah ngomong seperti ini. Kita lihat 11 bulan ke depan apakah pernyataan saya ini benar atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kenapa sampai saya berani mengatakan seperti itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Saya suka sedih. Kok negeri seperti ini semua orang diam? Kantor-kantor pada sepi, DPR yang dikasih gaji oleh rakyat untuk memperjuangkan keadaan kesusahan di rakyat semuanya diam. Siap dengan terlalu sibuk dengan urusan pokir-pokirnya, menghabiskan anggaran untuk pokir di tahun 2022 ini kurang lebih mencapai 35 miliar. Memangnya kalian dipilih untuk mengurus pokir gitu? Tapi lebih dari itu, saya punya catatan ada beberapa anggota DPR yang selalu menyuarakan keadaan masyarakat. Tapi kalau seorang dua orang apa artinya, saudara-saudara? Semua DPR pada takut nanti tidak dapat pokir, makanya dia tidak bisa menyuarakan
keadaan di masyarakat. Mereka bangga dengan pocket. Mereka bangga dengan uang yang tidak produktif seperti itu. DPR menghabiskan kurang lebih 35 miliar. Bahkan mereka menghabiskan uang lebih banyak daripada yang ada di OPD. Apa yang masalahnya di sini, saudara-saudara? Ya karena pokir itu, makanya mereka diam, tidak pernah melakukan koreksi terhadap pemerintah. Apakah mereka melakukan koreksi lalu bupatinya pura-pura tuli? Atau mereka sibuk mengurus pokir sampai lupa tentang kewajiban mereka? Saya nggak tahu. Aktivis pun diam. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi saya kepada teman-teman Foskembula yang bisa menyuarakan tentang bencana banjir kemarin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di Bula sini ada 2 mantan bupati, ada 1 pejabat, mantan pejabat bupati, dan ada 1 mantan bupati aktif. Kita tahu, kita menatap, kita lihat kalian bekerja. Tapi kenapa kita tidak bersuara? Kalau kita bersuara nanti kemudian dibilang kita makan hati dan seterusnya dan seterusnya. Kalau Abdullah Fanat bersuara, lalu tugas DPR 25 orang itu apa? Kalian tugasnya cuma ngurus pokir gitu. Sekalian aja minta aja Pak Bupati bentuk OPD namanya Dinas Pengelolaan Pokir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa yang terjadi saat ini? Masyarakat frustrasi. Setelah masyarakat frustrasi karena dia tidak tahu masalahnya itu, dia mau ngadu kemana? Akhirnya masyarakat apatis. Apa itu apatis? Cuek. Terus saya mau bikin bayi, alhamdulillah bikin terbaik juga. Atau berharap supaya bisa ya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu. Moral seorang pemimpin dipertaruhkan di level ini, saudara-saudara. Nurani seorang bupati dipertaruhkan di level ini. Dua periode rakyat SBT terbanyak mempercayakan Anda menjadi bupati. Mereka anggap Anda yang tepat untuk mengurus mereka, urus pendidikan mereka, urus kesehatan mereka, urus banjirnya mereka. Tapi ternyata akhir dari semua harapan itu seperti ini. Ini nurani seorang pemimpin itu diperlihatkan. Ini moral seorang pemimpin yang dipercaya terbaik dari yang ada diperlihatkan. Kita hormat. Kita adalah orang-orang yang moderat. Kalau rakyat memilih pemimpinnya, maka kita patuh dan menghormati. Tapi tolong Anda tunjukkan kepercayaan rakyat itu dengan bukti-bukti kinerja Anda. Saya melihat Anda bekerja. Mungkin Haji Abdul Ghani Wakanubul pun melihat Anda bekerja. Apa kalian pikir kita bodoh? Kita tidak mau memperkeruh situasi ini agar memberi ruang kepada bupati dan wakil bupati
untuk mengurus negeri ini, membangun negeri ini, mengurus rakyat di sini. Tapi semakin kita diam, aktivisnya pada diam, DPR-nya teprok mulutnya. Hari ini saya harus berbicara. Sekaligus menjadi klarifikasi. Selama ini ada yang mengatakan bahwa Limumir sudah tidak steril. Limumir secara diam-diam punya komunikasi belakang layar dengan bupati dan seterusnya dan seterusnya. Hari ini saya katakan bahwa saya jangankan datang bertemu bupati, saya pun tidak pernah saling bertelepon dengan bupati. Dan statement saya ini sekaligus membuktikan bahwa saya adalah Abdullah Fanat yang tidak bisa dibeli idealisme. Saya diam, saya hormat hak demokrasi rakyat. Tapi sudah 1 tahun perjalanan negeri ini dalam periodisasi bupati kedua, saya anggap bahwa ini harus kita suarakan. Dan bupati dan wakil bupati tidak boleh dibiarkan cuek seperti ini. Tidak boleh dibiarkan menutup mata seakan-akan rakyat di negeri ini baik-baik saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rakyat Kabupaten Seram bagian timur, saya ingin menegaskan, saya ingin berpesan, keadaan susah ini bertahan paling lama 3 tahun atau bahkan bisa 8 tahun. Sekali lagi, saya tidak butuh Anda percaya, oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan. Yang penting Anda ingat, dengar bahwa saya pernah ngomong seperti itu. Kita akan buktikan. Dokumentasi jelas. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya cintai, rakyat SBT, saya berpesan kepada kita semua. Apakah di periode terakhir Pak Mukti sisa 3 atau 4 tahun ini keadaan akan berubah? Saya katakan keadaan makin buruk. Tidak usah diperdebatkan, tidak usah percaya dengan omongan saya. Yang penting Anda ingat saya pernah ngomongin. Kita buktikan. Lalu kira-kira kalau Pak Bupati bikin seperti ini bisa berubah? Tidak bisa. Pak Bupati tidak bisa lagi merubah keadaan. Ya, tidak bisa. Saya tidak tahu di pikirannya Pak Bupati ini 10 tahun dia memimpin, dia mau tinggalkan apa untuk negeri ini? Meninggalkan birokrasi yang carut marut seperti ini, meninggalkan birokrasi yang kepala dinasnya PLT hampir semua, meninggalkan pemerintahan dengan kepala desa itu pejabat sampai hari ini tidak pernah ada pemilihan. Apakah meninggalkan birokrasi dengan sekda yang sampai saat ini PLT? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua pemimpin, setiap tokoh yang pernah memimpin memiliki ambisi untuk meninggalkan sebuah legacy, sebuah karya agar selalu diingat. Saya menghitung-hitung, saya tidak tahu Pak Bupati ini akan meninggalkan apa. Apakah pantai Rolex itu adalah kebanggaan? Saya juga tidak mengerti. Oleh karena itu, meskipun saya belum masuk ke pesan saya kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, tapi
Tapi karena pesan saya kepada rakyat ini ada lintasan yang masuk kepada itu, maka pesan konkret saya, usul konkret saya, Haji Abdullah Fana, Ketua Tim Percepatan Pembentukan Kabupaten Serang bagian Timur, kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati eksekutif, tidak usah punya mimpi lebih, karena saya percaya 3 tahun setengah Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaiknya benahi saja birokrasi. Sebaiknya benahi saja birokrasi yang carut-marut yang ada ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada sebuah lembaga di negara ini yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap tahun anggaran itu harus dia melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di sebuah tahun anggaran. Dan soal jabatan itu adalah merupakan sebuah temuan. Jabatan ini terisi atau tidak harus segera diisi. Jabatan ini PLT-nya berapa lama harus segera diganti. Itu biasanya diterbitkan sebuah rekomendasi. Dan saya percaya bahwa rekomendasi DPK itu pasti ada. Dikirimkan kepada Bupati, segera benahi ini, keuangannya benahi ini, birokrasinya benahi ini. Dan rekomendasi itu dikirimkan kepada DPR. Bupatinya diam, DPR-nya juga diam. Saya juga bingung ini. Apakah kekenyangan dengan pokirnya? Saya tidak mengerti. Ada yang bilang tidak berani. Bapak Ibu tahu, udah vaksin belum nih? Udah vaksin belum nih? Kalau dulu disebut imunisasi, ya kita kecil-kecil cacar ya. Bapak Ibu tahu, DPR itu pada saat diambil sumpahnya itu dia sama dengan imunisasi. Kalau bahasa pemerintahan dibilang imunitas. DPR sebagai utusan rakyat untuk mengawasi bupati, undang-undang memberi dia vaksin supaya jangan kena penyakit, supaya jangan ditangkap, supaya jangan dibilang dia itu melampaui aturan. Itu yang disebut dengan hak-hak imunitas. Oleh karena itu, kalau bupatinya dikirimi surat sekali dia tidak dengar, 2 kali juga tidak dengar, gunakanlah hak-hak kalian itu. Kenapa kalian tidak gunakan? Apa karena pokirnya besar lalu kemudian semua diam? Lalu kalian bagaimana ini? Masyarakat seperti ini, apa siapa yang menyuarakan kesulitan yang seperti saat ini? Mau harap siapa? Kalian yang digaji, kalian yang makan gaji, kalian yang naik mobil mewah, untuk tugas pengawasan, untuk tugas mengadvokasi masalah di masyarakat. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian lakukan? Meskipun ada catatan bahwa masih ada DPR bermoral yang masih secara konsisten memperjuangkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cintai, saya minta kalian, ini bukan untuk saya Pak, ini bukan untuk saya. Di luar sana pasti ada orang bilang bahwa ini Abdullah Fana sudah mulai ancang-ancang mau kesini ke situ. Bro, saya nggak ada urusan. Ya, saya ini petani dan saya bangga menjadi petani. Saya berpesan kepada Anda, hukum agama bilang hidup itu sementara, tapi hukum sosial bilang hidup itu lama. Kalau hukum sosial bilang hidup itu lama, maka Abdullah Fana cuma bisa berada di singgasana kekuasaan
dengan segala fasilitas yang dibiayai oleh negara, dia menikmati kejayaan itu cuma 10 tahun. Setelah itu silakan, mau jadi naik otoka, mau jadi tukang pacul tangan, silakan. Pak Mufti juga demikian. Saudara-saudara sekalian, oleh karenanya saya mau katakan kepada kita semua, kalau kalian melihat keadaan seperti ini, di saat kalian sudah cuek, sudah semua apatis, karena ibu-ibu di pasar sudah bataria dengan mandi darah-darah ikan segala macam soal pasar, ya tidak ada tindak lanjut. Ya hari ini Bapak dulu bicara, hari ini saya bicara, Pak Bupati, kamu nggak malu kan? Kamu nggak malu? Begitu banyak orang percaya Anda mampu. Tapi hari ini saya katakan, 2015 Abdullah Fanat sudah ingatkan kita semua bahwa Mufti Kaliobas tidak mampu menjadi pemimpin. Betul. Tapi banyak orang tidak percaya. Betul? Kemarin orang berkata bahwa ini karena wakilnya ini si A, jadi mungkin tidak maksimal. Besok setelah ganti wakil lagi pasti ini baik. Lihat aja sekarang. Bisa saja mungkin sebuah kelayuan mereka. Pak Bupati, saya berharap Pak Bupati memperbaiki hubungan dengan wakil bupati. Tidak baik. Tidak baik kalau dua orang wakil bupati semuanya dianggap tidak cocok. Berarti bukan wakil bupatinya yang tidak baik, bisa saja bupatinya yang tidak baik. Kalau keadaan seperti ini, saya harap Pak Bupati besok jangan memaksakan kehendak. Kecuali Bapak Bupati bikin semua ada enak-enak ini, lalu Bapak Bupati bilang, ini ketum, majukan yang ini supaya dia teruskan kita punya yang kemarin. Teruskan apa, bos? Teruskan yang baik yang mana? Yang susah ini mau teruskan. Atau mau buka pintu untuk orang lain masuk lalu kuasai kita orang gitu. Apa yang saya sampaikan sudah saya perhitungkan semua. Dan Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu takut dengan statement ini. Saya dari dulu semua orang tahu saya seperti ini. Dan dia Pak Bupati tahu bahwa selama ini saya diam. Bukan berarti saya diam. Saya mengikuti sampai di mana kamu mengurus negeri ini. Kami memperjuangkan negeri ini meskipun di dalam catatan sejarah Abdul Mufti Kaliobas adalah pejuang pemekaran, saya lebih tahu. Saya tahu Anda berjuang kapan dan apa yang Anda lakukan, saya tahu. Cuma kita hormati, makanya kita jadi bersama. Jadi saya tidak kaget. Saya tidak kaget kalau Anda tidak peduli dengan sejarah pemekaran ini. Karena sebenarnya Anda tidak pernah berkeringat dengan perjuangan ini. Biar masyarakat tahu. Ini sejarahnya. Aceng Rumalean yang mengusulkan kepada saya. Pak, ini keringat orang banyak, Pak. Pak, UDSBT itu ada perdanya, Pak. Bapak malah anggota DPR kok. Perintah aturan, Pak. Jangan begitu, Pak. Nah, ini perjuangan orang banyak. Ya, alhamdulillah masih ada orang yang bagian daripada perjuangan pemekaran, atau ada orang-orang di sini yang menghargai perjuangan itu. Mereka membawa kue, membawa ini, membawa itu.
kita tidak ada duit. Tapi alhamdulillah salam saya masih didengar dan kita lakukan itu. Yang berikut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekarang, keadaan seperti ini, apakah Bapak Haji ada cara lain supaya keadaan ini bisa lebih baik? Ada. Caranya seperti apa? APBD boleh kecil, tapi dana desa itu lebih dari 200 miliar. Itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa. Caranya seperti apa? Saya pesan, saya usul kepada Pak Bupati, duit itu bisa digunakan. Kalau APBD-nya itu terlalu kecil, duit dana desa itu bisa digunakan. Caranya seperti apa? Integrasikan dari aspek perencanaannya, pengawasan yang baik, dan yang tidak kalah penting, jangan pejabat kepala desa terlalu banyak. Kenapa? Pemimpin itu ada dua, wahai masyarakat SPT. Satu pemimpin yang ditunjuk dan satu pemimpin yang dipilih. Pejabat kepala desa itu pemimpin yang ditunjuk oleh bupati. Makanya kepala desa itu bertanggung jawab kepada bupati. Tapi kalau pemimpin yang dipilih oleh desa oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa, maka dia bertanggung jawab kepada rakyat. Saya tidak tahu Pak Bupati berlama-lama membiarkan kepala desa PT dari zamannya memulai pemerintahan di tahun 2015 sampai sekarang sudah mau 7 tahun. Apa maksudnya? Yang ketiga, desa itu dengan seperti apa? Perencanaan yang baik, bikin pemilihan kepala desa, dan yang tidak kalah penting, cair dana desa itu cepat, Pak Bupati. Cair dana desa cepat, jangan bikin kepala desa 3 bulan balik. Harus capai. Untuk apa? Untuk apa? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam UTSPT yang ke-18 ini saya berpesan kepada kita semua. Ya. Jadi keadaan sudah agak sulit. Dan saya ingin memastikan bahwa Pak Bupati sampai akhir masa jabatannya tidak bisa memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, kita harus berikhtiar mempersiapkan diri agar anak-anak kita tetap makan, agar anak-anak kita tetap sekolah. Pesan saya kepada anggota DPR, Bapak-bapak, kok tidak ada suaranya? Bapak-bapak, kok bapak-bapak sampai bisa melakukan koreksi terhadap Pak Bupati sih? Kok bapak-bapak sering dengar orang punya teriakan di bawah ini? Kok bapak-bapak itu sering lihat pejabat kepala desa habis satu ganti? Kok bapak-bapak sering lihat kepala desa sampai pinjam uang di mana-mana, sampai tinggal di berbulan-bulan dana desa sering cair-cair? Kenapa bapak-bapak tidak mengadvokasi keadaan-keadaan seperti itu? Ya mungkin saja anggota DPR besok ada yang telepon saya, Pak Haji, betul sebataria, tapi sempurna gunakan hak kalian. Gunakan hak kalian. Undang-undang melengkapi kalian dengan hak. Terakhir, kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati, Bapak berdua dalam sejarah tercatat, walaupun dalam tanda petik, Bapak berdua adalah pejuang bengkala. Jangan pernah memberi ruang suatu ketika orang SBT menjadi tamu di negeri sendiri.
kedua adalah pejuang Pemekaran. Di akhir periode Bapak yang kedua, di tahun-tahun terakhir kekuasaan Bapak sebagai bupati 2 periode, sebagai pejuang Pemekaran Kabupaten Serang bagian Timur, saya bermohon kepada Bapak berdua, buatlah rakyat SPT ini tersenyum. Bikin mereka tersenyum. Makanya Bapak jangan lihat di Bapak punya lingkungan saja. Mungkin yang Bapak kasih makan kenyang, mereka yang tersenyum. Betul nggak? Lalu bagaimana dengan yang Bapak sendiri lihat? Saya menjadi mubazir jika perjuangan kita semua, perjuangan orang-orang tua kita akhirnya tidak membawa manfaat, tetapi membawa mudarat bagi generasi kita ke depan. Nanti satu saat orang bilang, itu tuh Maluku Tengah panggillah kamu menyau. Nanti kamu jadi penonton. Oleh karena itulah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya katakan bahwa saya bertanggung jawab terhadap statement yang saya sampaikan. Karena saya melihat semua orang tidur. Saya melihat DPR tidur. Saya melihat aktivis juga tidak ada batang hidungnya. Hari ini pejuang Pemekaran harus berdiri dengan tegak, melakukan koreksi terhadap bupati dan wakil bupati, melakukan koreksi terhadap 25 anggota DPRD Kabupaten Serang bagian Timur. Mudah-mudahan dengan koreksi ini masyarakat bisa mendengar di 15 kecamatan di SPT, bisa didengar oleh 25 anggota DPRD SPT, dan bisa didengar oleh yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang bagian Timur. Dan saya menunggu dan menanti ada wajah berubah setelah ada koreksi yang saya sampaikan. Pak, masyarakatmu ini sudah apatis, Pak. Mereka sudah cuek, mereka sudah frustrasi karena suara mereka tidak tahu sampai kemana. Siapa yang mau mendengar keluhan mereka? Sudah cuek, sudah apatis. Di sisa masa ini, tolonglah Bapak. Ini pesan dari Abdullah Fanat, pejuang Pemekaran. Buatlah rakyat SPT tersenyum. Dan yang paling terakhir, selamatkanlah rakyat SPT 10 tahun ke depan. Jangan bikin mereka menjadi penonton di negeri ini. Jangan bikin mereka menjadi tamu di negeri sendiri. Jika itu terjadi, saya adalah orang yang paling bersedih, karena kabupaten ini dibuat, diperjuangkan, karena selama kita menjadi bagian dari Maluku Tengah, kita ini bagaikan orang yang tidak pernah diakui oleh Kabupaten Maluku Tengah. Mudah-mudahan Bapak bisa mendengar apa yang saya sampaikan, apa yang saya harapkan, dan semoga saja kita menunggu langkah-langkah Bapak untuk membuat rakyat SPT dan kita semua tersenyum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.